Oke, selanjutnya dari tadi setelah pembelian, transaksi pembelian untuk merubah atau menambahkan jumlah item barang, ada dari gabah basah ada 1000, ada gabah kering ada 1000. Nah, biasanya setelah kita beli dari petani gabah basah ataupun gabah kering, kalau misal gabah basah berarti ada proses untuk pengeringan. Nah, biasanya ketika proses dalam pengeringan dari gabah basah itu kan pastinya akan mengalami sebuah penyusutan ya untuk kilonya, karena akan lebih sedikit, biasanya seperti itu. Nah, gimana caranya dari gabah basah, dari stok gabah basah ini kita proses menjadi stok gabah kering. Nah, alur ini juga itu yang digunakan untuk merubah dari gabah kering terus melalui proses penggilingan menjadi stok persediaan beras. Ini sama, jadi dari gabah basah biasanya diproses menjadi gabah kering, dari gabah kering diproses digiling menjadi stok beras, seperti itu. Nah, caranya gimana kalau mau proses seperti itu? Nah, itu dari menu yang namanya assembling ini. Nah, menu assembling ini yaitu menu untuk memproses sebuah produksi ya, memproses produksi. Nah, caranya tinggal dipilih ini, hasil yang paling atas ini dipilih. Nah, ini dipilih barang hasilnya. Misal kalau hasil tujuannya ke gabah kering dari gabah basah, tujuannya gabah kering ya, berarti dipilih gabah keringnya. Gabah kering, kemudian di enter aja, di enter. Kode ini dipilih bahannya apa, awalnya apa, stok awalnya apa, misalnya dari gabah basah. Nah, dari gabah basah ini kita proses menjadi ke gabah kering, stoknya ya, secara stok ya. Nah, gabah basah ini yang kita jemur atau yang kita keringkan itu berapa kilo, itu harus tahu detailnya. Misal kisaran dari 500 kilo yang kita keringkan. Oke, 500 kilo yang kita keringkan ke gabah kering dari gabah basah ini berapa? Biasanya kalau di padi itu ada sebuah rumusan tersendiri ya, perkiraan ketika dari sekian dikeringkan menjadi sekian, biasanya seperti itu. Nah, kita anggap aja contoh ini menjadi 400 kilo. 400 kilo dari gabah basah sebanyak 500 kilo dikonversi menjadi gabah kering jadinya 400 kilo. Berarti proses ini setelah proses pengeringan. Karena harus tahu hasilnya dari gabah kering ini berapa kilonya. Nah, seperti itu. Nah, dari 4.000 ini ya, 4.000 2 juta menjadi 400, harga satuannya menjadi 5.000, bukan 4.000 lagi tapi 5.000 karena dikonversi lebih mahal gabah kering, biasanya seperti itu ya. Nah, dari 400 disusutkan menjadi 400, makanya harga satuannya otomatis lebih tinggi. Nah, hanya seperti ini caranya, kemudian langsung diproses saja. Apakah ingin melakukan proses assembling ini, di yes saja, oke. Cetak jika dibutuhkan, jadi hasil produksinya bahan bakunya berapa. Nah, prosesnya seperti ini. Terus menjadi di persediaan ya, kita cek di persediaan. Karena dari stok awal gabah basah itu adalah 1000, terus diproses pengeringan 500, menghasilkan gabah kering sebesar 400 kilo. Kita cek di kartu barangnya, diklik 2 kali atau diklik kartu ya, seperti yang tadi contohnya. Kita cetak. Nah, dari jumlah awal 0 ada masuk tadi pembelian dari petani sebesar atau sebanyak 1000 kilo. Setelah itu ada proses assembling, penambahan, masuk lagi sebesar 400. Nah, kalau kita cek di yang gabah basah, kita cek kartunya, dari pembelian masuk 1000, terus ada proses produksi untuk pengeringan sebesar atau sebanyak 500 kilo. Makanya saldonya atau kuantitinya, sisa stoknya tinggal 500, yang gabah kering jadi 1400. Nah, dari gabah kering ini proses penggilingan ke beras misalnya. Caranya sama, dari menu assembling. Assembling ini hasilnya berarti otomatis hasil beras, yang dihasilkan beras. Pilih beras, klik enter, terus dari bahan apa? Dari gabah kering. Misal ada 1000 kilo yang kita proses dalam penggilingan, menghasilkan berapa kilo beras? Misal 600 kilo ya, 600 kilo beras. Oke,
Jangan lupa setelah ngisi nominal harus di enter ya, harus di enter untuk menjumlah secara otomatis ya. Jadi stok awal itu 1000 dengan harga satuan awalnya pada gabah kering itu cuma 5000. Ketika diproses ke beras menjadi 600, harga satuannya bukan 5000 lagi tapi sudah meningkat karena secara kuantitinya dia sudah berkurang. Secara kuantiti ya, secara kuantiti tinggal 600, harga satuannya menjadi 8000 lagi kalau sudah jadi beras. Harga satuan HPP nya ya, harga PP nya. Nah, harga PP ini bukan termasuk untuk upah ya, upah atau beri solar dari mesinnya, upah karyawan untuk jemurnya, bukan. Hanya HPP dari stok saja. Jadi stok saja. Oke, diproses. Yes, oke, selesai. Cetak jika dibutuhkan, keluar. Kita cek di persediaan, berarti otomatis gabah akan bertambah sebesar 600 kilo. Tapi gabah kering karena tadi ada proses yang namanya proses produksi atau proses assembling, tinggal sisanya 400 kilo. Seperti itu cara proses produksi untuk usaha penggilingan padi atau kilang padi. Sekian, salam sukses.